Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik dengan tim kami. Yang pertama adalah Bu Ari, saya sendiri Pak Teguh, dan sebelah kanan saya Bu Niken Saraswati. Di sini kami akan menjelaskan atau berperan sebagai coach, coachee, dan observer. Ya, silakan amati video kami. Terima kasih. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Bu Ari. Ya. Gimana kabarnya hari ini Bu Niken? Alhamdulillah hari ini baik. Saya senang bertemu Anda hari ini Bu Niken. Hari ini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching jenengan ya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Ari. Saya ingin Bu Ari bisa membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence atau kehadiran, lalu mendengarkan aktif, dan ini Bu Ari menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi gitu. Ya, baik Bu Niken. Saya akan mendukung Bu Niken dalam hal ini, bagaimana yang ingin Bu Niken fokuskan pada observasi ini, Bu Niken? Saya harap sih nanti bisa memperhatikan Bu Ari nanti bisa memperhatikan bagaimana saya melaksanakan atau mempraktekkan coaching ini dengan rekan sejawat saya. Lalu nanti mungkin ada hal-hal yang akan diberikan atau masukan kepada saya. Seperti itu Bu Ari. Iya. Baik Bu Niken, tadi sudah saya catat ya. Bagaimana menurut Bu Niken atau sejauh mana tingkat kemampuan Bu Niken dalam hal ini? Kalau tingkat pengetahuan sama pemahaman saya sih mungkin belum menyeluruh ya Bu Ari ya. Yang saya pahami di sini adalah dalam melakukan praktek coaching ini nanti saya akan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, lalu identifikasi, terus rencana aksi, dan juga tanggung jawab nanti bagaimana kelanjutannya. Seperti itu Bu Ari. Saya paham Bu Niken. Apa harapan Bu Niken dari observasi hari ini Bu Niken? Untuk kegiatan hari ini nanti harapan saya adalah bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bu Ari. Nah, khususnya dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu Ari. Ya, baik Bu Niken, terima kasih. Semoga nanti pada waktu melaksanakan coaching Bu Niken diberi kelancaran. Amin. Ya, terima kasih Bu Ari. Ya, sama-sama. Oke, selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Bu Niken. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak Teguh? Alhamdulillah baik Bu Niken. Semoga Pak Teguh sehat selalu, nggih. Amin, amin. Oke, Pak Teguh, untuk kegiatan hari ini, untuk perbincangan kita hari ini, apa nih topik yang akan dibahas oleh Pak Teguh? Apa mungkin Pak Teguh ada unek-unek atau ada permasalahan yang ada di dalam sekolah? Monggo bisa diceritakan. Untuk hari ini, pertemuan kali ini Bu, saya merasa kesulitan dalam mengajar materi bimbingan dan konseling kepada siswa. Saya ingin mencari strategi belajar baru agar bisa mengajar dengan lebih efektif lagi. Gitu ya. Iya. Jadi kita di sini fokusnya adalah lebih ke bagaimana nanti Pak Teguh bisa menemukan strategi untuk pembelajaran BK di kelas. Iya. Begitu nggih? Betul Ibu. Oke, nah bisa nggak Pak Teguh jelaskan lebih detail tentang kesulitan? Tadi kan Pak Teguh menyampaikan bahwa ada kesulitan belajar nih. Kesulitan belajar yang seperti apa yang Pak Teguh temukan di kelas? Oke, di sini saya merasa materi yang saya sampaikan itu kurang menarik Bu. Bagi siswa yang baik itu yang bisa dikatakan siswanya sudah high ya kemampuannya, itu mereka kok saya lihat itu kurang
apa ya, kurang asik gitu menurut pembelajaran saya. Kayak terlihat bosan, kurang fokus saat saya mengajar gitu Bu. Oh gitu. Jadi apa yang ditemui Pak Teguh tadi adalah dari siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan temannya itu merasa seperti tidak tertarik gitu ya. Iya. Dengan, betul. nah seperti kalau pas waktu Pak Teguh menemui hal seperti itu, apa yang Pak Teguh coba lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tersebut? Saya mencoba beberapa strategi Bu, seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik dan memberikan variasi dalam metode pembelajaran, tetapi hasilnya masih belum memuaskan Ibu. Jadi ya apa ya? Menurut saya masih kurang menarik metode itu Bu. Oh seperti itu. Iya. Jadi, nah kalau gitu menurut Pak Teguh penyebab dari kurangnya minat siswa itu apa kira-kira? Apa ada satu hal yang menjadikan mereka itu nggak fokus atau kurang gitu, kurang termotivasi gitu? Mungkin karena mereka berpikir bahwasanya pembelajaran bimbingan dan konseling itu sangat membosankan ya. Selain itu metode mengajar yang saya terapkan dalam kelas mungkin masih kurang variatif gitu. Oh gitu. Jadi berdasarkan yang disampaikan Pak Teguh tadi, ada beberapa strategi belajar yang bisa Pak Teguh coba ya. Berarti Pak Teguh sudah mencoba strategi yang mana nih? Oke, dalam strategi belajar saya coba menggunakan apa ya, yang lebih fokus untuk membangun antusias siswa Bu. Jadi antusiasme dalam pelajaran bimbingan dan konseling ini ya bisa kita lihat lah ya, anak-anak jika melihat guru BP itu seperti apa. Jadi mungkin mereka kurang bisa menerima pembelajaran karena mindset mereka. Oh gitu. Iya. Jadi pemikiran mereka tentang guru BP itu tadi ya, tentang Iya, jenengan betul. itu tadi. Nah dari strategi yang sudah Pak Teguh coba lakukan, strategi mana yang lebih bermakna ke anak-anak? Mungkin awal saya menggunakan strategi ini ya, pembelajaran diskusi kelompok terlebih dahulu mungkin ya, agar anak-anak lebih mengenal juga pembelajaran BP itu seperti apa. Jadi nanti mindset mereka itu bisa lebih merubah dari pola pikir yang sebenarnya kita bisa tahu sendiri kan bagaimana penilaian siswa tentang guru BP gitu ya. Ya. Gitu ya Pak Teguh. Oh Iya. berarti memang gimana sih Pak Teguh kalau Pak Teguh tahunya mindset mereka tentang guru BP itu? Gini Ibu, bisa dilihat dari kesehariannya anak. Anak ketika melihat guru mata pelajaran itu biarpun dia terlihat ibaratnya tegas ya, tapi anak jangankan melihat orangnya, dengar sepatunya guru BP saja sudah mindset mereka itu BP itu sebagai penindak gitu. Oh gitu. Iya, makanya ketika pembelajaran mereka mungkin kurang berani aktif dalam pembelajaran, takutnya kalau dalam apa namanya, spekulasi saya ya, bahwasanya kalau dia nanti gerak takutnya dimasukkan ruangan BP. Nah, jadi di situ kan kita bisa melihat di situ juga. Iya. Oh gitu ya Pak Teguh ya. Jadi mereka tuh punya mindset sendiri ya tentang guru BP itu seperti apa gitu. Nah tadi kan Pak Teguh sudah akan menerapkan strategi pembelajaran berdiskusi ya, berkelompok. Nah bagaimana cara menerapkan metode diskusi ini pada materi BP? Untuk menerapkannya saya akan mencoba membagi siswa terlebih dahulu Bu. Ya. Beberapa kelompok kecil dan memberikan mereka topik diskusi yang terkait dengan materi bimbingan dan konseling. Kemudian saya akan meminta mereka untuk mendiskusikan topik tersebut dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi biar dia itu apa ya, mencurahkan isi hatinya tentang pembelajaran bimbingan konseling itu seperti apa sih, biar saya lebih yakin gitu.
Oke, jadi dari penerapan tadi, harapan Pak Teguh apa untuk pada saat sudah menerapkan metode diskusi itu tadi, Pak Teguh? Saya berharap Bu, siswa lebih aktif dalam belajar dan lebih mudah memahami materi Bu. Dengan berdiskusi bersama teman-temannya itu biar anak itu bisa lebih enjoy ketika mempelajari dengan konseling juga gitu loh. Oh gitu. Jadi kalau berbicara tentang skala nih Pak Teguh, harapan Anda, posisi kesulitan belajar siswa yang sebelum Pak Teguh menerapkan strategi diskusi itu tadi, itu dari skala 1 sampai 10 berada di skala mana nih? Kalau dalam pembelajaran bimbingan dan konseling Bu ya, itu kayaknya masih di 5 Bu. Oh masih di dalam 5 skala, ya? Iya. Masih tergolong tergolong kurang ya? lah gitu. Kurang ya. Karena kan ya itu tadi mindsetnya kan kalau kita tidak merubah pola pikir mereka, kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Iya jadi mereka di posisi 5 nih ya, jadi setengah lah masih. Kalau misalnya dulu ada KKM gitu masih kurang ya dari KKM-nya. Nah kalau setelah menerapkan strategi pembelajaran tadi, harapan Pak Teguh sendiri dari skala 1 sampai 10 harapannya ada di skala berapa nih Pak Teguh? Karena kan kita juga mengutamakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu ya. Apalagi BP itu sebenarnya dalam pembelajaran itu menuju kepada siswa, semuanya apa kata siswa lah. Karena kita butuh proses, harapan saya biar walaupun tidak 9, 7 lah minimal gitu. Jadi siswa itu bisa mengenal karakteristik BP itu seperti apa, bisa enjoy ketika ketemu dengan guru BP, jadi seperti itu Bu. Oke, nah untuk bisa ke 7 tadi itu berarti ya memang perlu proses ya Pak Teguh ya. Iya betul. Nah yang dilakukan Pak Teguh untuk memastikan bahwa penerapan strategi pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, dengan konsisten, ini apa? Saya akan membuat rencana mengajar yang detail Bu, ya. Dan menyertakan metode diskusi kelompok di setiap pembelajaran saya. Saya juga akan mencari referensi-referensi tentang cara menerapkan diskusi kelompok yang efektif itu bagaimana. Seperti itu ya. Jadi gimana nih Pak Teguh untuk mengukur keberhasilan dari penerapan strategi itu tadi? Yang pertama pasti saya mengamati dulu Bu, mengamati tingkat partisipasi siswa dalam diskusi kelompok itu ya. Yang kedua hasil belajar mereka nih ya. Bagaimana mereka dalam proses belajar bimbingan dan konseling itu mereka pada materi yang kita ajarkan dengan metode yang kita tuju ini, bagaimana dia itu bisa dapat hasil yang maksimal atau paling enggak lebih dari cukup lah gitu. Oh gitu. Jadi untuk hasilnya harapannya itu tadi bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu tadi ya. Bu. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Pak Teguh tanyakan atau sampaikan selain tentang strategi pembelajaran tadi, Pak Teguh? Untuk sekarang kayaknya sudah cukup Bu. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Ibu. Saya akan mencoba menerapkan strategi belajar baru ini dengan sebaik mungkin agar anak dapat mengikuti pembelajaran saya dengan senang, dengan merubah mindset pola pikirnya itu yang awalnya BP itu adalah ya ngapunten, BP itu kan terkenal sebagai penegak sekolah ya, untuk melakukan keyakinan ke siswa itu nanti saya akan menerapkan strategi yang ada ini tadi. Oke, bagus sekali ya Pak Teguh ya. Jadi ternyata jenengan sudah bisa menganalisis, memperhatikan dari sekeliling tadi apa permasalahan yang jenengan dapatkan, dan ternyata jenengan juga sudah punya strategi-strategi atau jalan keluar nih. Tinggal mungkin dorongan dari saya adalah semoga nanti kedepannya Pak Teguh bisa konsisten ya untuk tetap
meyakinkan anak-anak bahwa BP itu nggak semenyeramkan itu. Iya, betul Ibu. Benar, karena itu memang ya perlu 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 kerja keras juga sih Pak Teguh ya. Iya. Jadi tapi saya yakin Pak Teguh nanti kedepannya lancar. Semoga juga nanti hambatan-hambatannya itu. Oh iya Pak Teguh, berbicara tentang hambatan nih. Iya Ibu. Kira-kira ada nggak sih hambatan yang akan atau yang jenengan dapatkan saat menerapkan strategi itu tadi Pak Teguh? Untuk hambatan Bu pasti ada, karena setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Pasti nanti dalam proses pengelompokan, pengerjaan tugas kelompok, ada siswa itu yang hanya ikut saja, tidak mengikuti, tidak ikut mengerjakan, dan situ pasti mendapatkan hambatan, dan yang mungkin tidak akan paham tentang BP yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Mindsetnya mungkin tetap seperti itu. Oh gitu ya, hambatannya adalah mereka nggak bisa berpikiran terbuka Iya, gitu ya, mindsetnya masih betul. tetap bahwa BP itu menyeramkan gitu Iya, ya. betul. Nah kalau dari hambatan itu tadi, kendala-kendala tadi, ada nggak kiat-kiat atau yang akan Anda lakukan atau yang akan Pak Teguh lakukan untuk mengatasi hambatan itu tadi? Solusinya apa? Nah, rencana saya seperti ini Bu, untuk mengatasi hambatan itu. Saya di samping memberikan tugas kelompok itu, saya juga akan memberikan yang namanya konseling secara khusus di kelas-kelas dengan cara klasikal, bimbingan klasikal dengan menerapkan video pembelajaran, dan merubah mindset mereka itu biar ternyata BK itu memang ada pembelajarannya, tidak hanya BK manggil siswa, marahi siswa dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Oke, bagus sekali ya Pak Teguh ya. Jadi saya semakin yakin nih kalau Pak Teguh akan bisa dari solusi-solusi yang sudah disampaikan tadi, Pak Teguh bisa kok merubah mindset anak-anak, merubah bagaimana pembelajaran BK itu bisa bermakna dan juga menyenangkan di kelas. Iya. Jadi mereka udah nggak takut lagi nih. Nah tinggal nanti kita konsisten ya Pak Teguh ya, Pak Teguh konsisten untuk tetap menerapkan strategi yang inovatif untuk anak-anak dalam pembelajaran BK. Seperti itu ya Pak Teguh. Terima kasih untuk hari ini Pak Teguh. Semoga pembicaraan kita hari ini, coaching kita hari ini membawa manfaat yang baik untuk kita, untuk saya dan juga untuk panjenengan. Sampai ketemu lagi untuk selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Niken. Selamat siang Bu Ari. Iya. Setelah mengadakan coaching tadi Bu Niken, sepertinya Bu Niken ceria sekali. Iya, terima kasih Bu Ari. Iya, terima kasih sudah menyediakan waktu lagi Bu Niken untuk membahas hasil observasi yang saya lakukan tadi ya Bu Niken ya, pada sesi coaching sebelumnya. Nah, bagaimana Bu Niken menilai performa dalam kompetisi tersebut? Kompetensi ya. Alhamdulillah saya tadi senang ya Bu Ari ya. Saya bisa, kalau dalam tahapan tadi itu cukup baik, cukup senang melakukan coaching dengan coach tadi itu dengan baik. Jadi melaksanakan kompetensinya dengan baik. Seperti itu Bu Ari. Iya. Boleh saya berbagi Bu Niken hasil pengamatan saya Bu Niken. Saya melihat bahwa Bu Niken ini telah melakukan sebagai pendengar aktif Bu Niken. Alhamdulillah. Mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh coach ya Bu Niken dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu sudah dilakukan Bu Niken dengan baik ya, dengan sangat baik. Nah, sesuai standar Bu Niken yang kita rujuk, bagaimana pendapat Bu Niken tentang hal ini? Alhamdulillah ya Bu Arya, terima kasih. Kalau ternyata dari pengamatan Bu Ari itu saya sudah mencapai atau sudah mampu memenuhi kompetensi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan tadi setelah mendengarkan dan saya mengikuti
saya observasi Bu Niken melaksanakan coaching ya bersama Pak Teguh itu banyak sekali aspek-aspek yang sudah dikembangkan Bu Niken. Terima kasih Bu Iya. Ari. Namun mungkin ada yang perlu ditingkatkan. Menurut Bu Niken dari coaching tersebut apa yang perlu ditingkatkan Bu Niken? Dari kegiatan coaching ini mungkin yang perlu saya tingkatkan lagi Bu Ari itu presence atau kehadiran secara utuh yang benar-benar utuh. Jadi mungkin tadi saya masih kurang utuh mungkin ya kalau misalnya menurut Bu Ari seperti itu. Mungkin ada karena kan ya ada tugas-tugas lain yang saya tinggalkan gitu. Harusnya kan nggak boleh seperti itu. Harusnya kan harus benar-benar profesional bahwa saya harus hadir untuk coaching bersama bersama Pak Teguh tadi itu untuk hadir penuh gitu. Mungkin itu sedikit yang menjadi catatan mungkin Bu Ari. Iya. Kalau di nilai Bu Niken ya standarnya itu sampai berapa Bu Niken standarnya untuk hari ini Bu Niken mengadakan coaching sama Pak Teguh standarnya untuk standar kompetensinya itu bagaimana untuk menurut Bu Niken? Kalau standar kompetensinya mungkin yang sudah sampai Bu Ari tadi sampaikan ya bahwa mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga presence atau kehadiran secara utuh. Nah, mungkin itu tadi standarnya sudah terpenuhi, tetapi mungkin ada yang kurang sedikit mungkin itu tadi Bu Ari ya. Gitu. Iya, Bu Niken. Dari diskusi kita ini langkah konkretnya yang akan Bu Niken ambil untuk meningkatkan performa Bu Niken? Untuk meningkatkan performa mungkin nanti saya bisa lebih aktif untuk atau lebih mempraktekkan coaching ini secara intensif ya Bu Arya. Jadi nanti kan biar saya itu dalam hal mendengarkannya juga bagus, lalu mengajukan pertanyaannya dan yang jelas yang pasti adalah saya benar-benar bisa mendengarkan coaching gitu. Jadi lebih intensif lagi saya melakukan coaching dengan rekan sejawat sehingga saya bisa memenuhi alur tirta itu tadi. Ya, bagus sekali Bu Niken. Terima kasih Bu Niken sudah menjadi coach dan melaksanakan coaching hari ini. Semoga kedepannya lebih baik ya Bu Niken ya. Selamat siang Bu Niken. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ari.